Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senang sekali saya Albu Kolbin dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam program acara Kajian Islam Spesial Ramadan. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan keselamatan untuk kita semua sehingga kita dapat menjalankan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah tahun ini. Salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pencerahan pada kita manusia akhir zaman sehingga kita tidak tersesat ke jalan yang tidak baik dan tetap istiqomah menjadi pribadi muslim dan muslimah yang sesuai dengan syariat Islam, insya Allah. Baiklah para pemirsa kajian Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, episode kali ini Kalam akan mengangkat tema yaitu hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Dan narasumber kita kali ini yaitu Bapak Haji Muhammad Syahid MA. Beliau merupakan penghulu di kantor urusan agama Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, Kota Lubuk Linggau. Dan sebelum kita berbincang bersama Ustadz Muhammad Syahid, sebagai informasi bahwa kajian Islam spesial Ramadan untuk tahun 1443 Hijriah kali ini kita mengambil lokasi di Hotel Dafam Kota Lubuk Linggau, hotel bintang 4 terbaik di Kota Lubuk Linggau. Baiklah pemirsa, langsung saja kita berbincang bersama Ustadz Muhammad Syahid untuk tema kali ini yaitu hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya, puasa kita lancar? Alhamdulillah lancar. Ustadz, kita mengangkat tema tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu tentang mukadimah seputar puasa itu sendiri, khususnya di bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Pemirsa Silampari TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam itu adalah melakukan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kalian supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Salah satu yang perlu kita ketahui dalam masalah ibadah puasa ini adalah terkait dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Karena kewajiban ibadah puasa itu harus kita lakukan dan puasa itu harus sah. Betul. Harus memenuhi syarat sah dan rukun puasa. Betul. Dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi kalau kita sudah memenuhi syarat tetapi ternyata melakukan hal yang membatalkan, maka puasanya batal. Dan kalau puasanya batal, itu otomatis nanti puasa itu tidak diterima dan tidak dianggap, sehingga kita masih punya kewajiban baru. Jadi ketika kita melakukan hal yang membatalkan puasa, baik karena uzur atau karena tanpa uzur. Betul. Kalau karena uzur artinya kita tidak berdosa. Betul. Karena ada uzur begitu. Tapi ya. kita tetap punya kewajiban untuk mengganti puasa itu di hari yang lain setelah bulan suci Ramadan. Tapi kalau tanpa uzur, di samping kita berkewajiban mengganti di hari yang lain, tetapi kita juga berdosa yang mengharuskan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah pentingnya kita tahu apa saja yang dapat membatalkan puasa kita. Jangan sampai kita melakukan hal yang membatalkan, tapi ternyata kita tidak menyadari begitu bahwa itu batal, sehingga kita anggap puasa kita sudah selesai begitu. Padahal ya. kita masih punya kewajiban. Betul sekali, dan jangan sampai udah nahan lapar dan haus tapi puasa kita jadi sia-sia begitu ya Ustaz ya. Oke. Nah Ustaz, kalau misalnya tentang puasa, ada Ustadz bilang kalau ada syarat sah dan rukun puasa itu sendiri. Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa apa sih sebenarnya syarat sah dan juga rukun dari puasa itu sendiri, sehingga kita semua dapat mengetahui nih, oh kira-kira bagaimana sih menjalankan puasa yang baik dan sehingga kita termasuk orang yang tidak sia-sia begitu melaksanakan ibadah puasa. Ya, jadi syarat sah itu artinya sesuatu yang harus terpenuhi. Betul.
Kalau tidak terpenuhi maka tidak sah. Jadi ketika kita melakukan ibadah puasa ada syarat yang harus dipenuhi. Syarat itu yang pertama adalah yang jelas adalah beragama Islam. Betul. Jadi kalau ada orang dia baru berencana mau masuk Islam misalnya, rencananya misalnya mau masuk Islam besok, Oke. tetapi dia sudah berniat puasa pada hari Mau ini, coba-coba begitu mau ya. coba-coba, Oke. dia berpuasa, tapi dia baru mengucapkan dua kalimat syahadatnya setelah terbit fajar Terbit atau fajar, oke. pagi hari atau siang hari Betul. baru mengucapkan dua kalimat syahadat. Lalu dia meneruskan ibadah puasanya, maka itu tidak sah. Itu tidak sah, betul. Karena dia harus sudah dalam kondisi Beragama Islam dari terlebih dahulu, awal betul. puasa. Awal puasa itu adalah terbitnya fajar. Fajar, betul. Sampai akhir puasa itu terbenamnya Matahari. Itu dalam kondisi sudah beragama Islam. Islam. Kemudian yang kedua, bahwa syarat sah puasa itu adalah sudah mencapai umur tamyiz. Umur tamyiz itu ya sekitar umur 7 tahun. 7 tahun, oh begitu. Jadi seseorang ketika sudah mencapai usia yang dapat memilih sesuatu yang baik bagi dirinya, sudah dapat membedakan mana yang berbahaya, mana Betul. yang tidak, itu biasanya di umur 7 tahun. Di umur 7 tahun. Sehingga anak-anak kalau di bawah umur 7 tahun itu percuma saja. Oke. Disuruh berpuasa itu percuma saja. Oh, itu termasuk Tidak. percuma begitu Ustaz? Iya, umur Oke. 5 tahun ya tidak sah puasanya. Oh, gitu. Tidak sah. Kenapa? Karena mereka juga tidak bisa diajari. Bisa jadi Betul. kita anggap puasa tapi mereka tidak berpuasa. Betul. Biasa juga 7 tahun itu sekitar kelas 1 SD ya. Kelas Kalau 1 sebelum SD biasanya pada kelaparan terus Ya, gitu. paling nanti Latihan dulu lah istilahnya. minum, sudah itu lanjut lagi. Lanjut puasa. lagi. Jadi Oke. syaratnya itu untuk sah itu minimal di usia 7 tahun. 7 tahun. Tapi mereka belum wajib. Betul. Belum wajib. Wajibnya itu kalau sudah balik. Ah, Tapi sudah balik. ketika anak sebagai orang tua itu harus Oke, mulai mengajarkan mengajari begitu anaknya ya. puasa itu sejak usia 7 Agar tahun. terbiasa begitu ya. Sejak usia 7 tahun dilatih untuk melakukan ibadah puasa dan puasa mereka sah dan tetap mendapatkan pahala kalau sudah di usia Di 7 usia tahun. 7 tahun. Tapi kalau di bawah itu belum. Belum gitu ya. Jadi syarat pertama Islam, syarat yang kedua dia sudah tamyiz. Tamyiz. Umur 7 tahunan lah. Oke. Menurut para ulama sekitar umur 7 tahun tamyiz. Kemudian yang ketiga berakal. Berakal. Oke. Berakal. Jadi kalau orang yang lagi terganggu fungsi akalnya, misalnya gila, Betul. baik yang terputus-putus atau permanen. Karena ada yang terputus-putus. Betul. Terputus-putus. Tapi dia wajib berpuasa pada saat dia sedang tidak gilanya. Oh misalnya. begitu. Kita juga sebagai orang terdekat juga wajib mengingatkan begitu Ya. Ustaz ya. Kalau seandainya pada saat bulan Ramadan mungkin dia dalam keadaan yang tidak baik. Itu termasuk uzur juga Ustaz ya? Ya, itu termasuk Uzur begitu. dan tidak wajib. Tidak dan wajib. juga tidak sah. Tidak sah, betul Jadi sekali. mereka tidak wajib, tapi dan kalau berpuasa pun puasanya tidak sah. Puasanya tidak sah begitu ya. Tidak berakal dan Dan sah tadi. Syarat Islam, sahnya tidak masuk ya. tamyiz, berakal. Berakal. Oke, Ustadz, tadi Ustadz sudah memberikan beberapa syarat sah gitu. Pertama Islam, kedua tamyiz, dan ketiga adalah berakal begitu. Apakah ada syarat sah lain Ustadz dibanding Iya, di luar? ada. Masih ada lagi. Oke, tapi kita tahan dulu nih Ustadz Iya. karena kita jeda sejenak. Pemirsa kalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa kalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan melanjutkan pembahasan kalam spesial Ramadan kali ini, yaitu hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Bersama narasumber spesial kita yaitu Haji Muhammad Syahid MA. Beliau merupakan penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, Kota Lubuk Linggau. Dan sekali lagi kami memberikan informasi bahwa untuk kajian Islam spesial Ramadan 1443 Hijriah tahun ini, kami mengambil lokasi di Hotel Dafam, Hotel Bintang 4 terbaik di Kota Lubuk Linggau. Baik Ustadz, kita melanjutkan tentang syarat sah. Bisa dilanjutkan, apalagi syarat sah di luar yang 3 poin yang sudah kita sebutkan di segmen pertama.
Jadi yang keempat setelah 3 tadi, yang keempat itu bahwa khusus bagi perempuan itu ada tambahan syarat sah, yaitu harus suci dari haid dan nifas. Betul. Jadi kalau sedang haid, kita tidak boleh berpuasa. Puasanya juga tidak sah. Tidak sah, betul. Nifas juga setelah melahirkan, puasanya juga tidak sah kalau dilakukan. Jadi harus suci dari haid dan nifas khusus bagi perempuan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, syarat sah puasa itu adalah dalam waktu yang diperbolehkan puasa. Karena nanti dalam 1 tahun ini ada waktu-waktu yang tidak boleh berpuasa. Begitu. Diharamkan berpuasa. Betul. Yaitu pada tanggal 1 Syawal, Raya Idul Fitri, kemudian 10 Dzulhijjah, Raya Idul Adha, dan tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah yang disebut dengan hari tasyrik. Artinya kalau di hari-hari tersebut puasanya tidak sah. Dan hukumnya haram berpuasa pada hari-hari tersebut. Jangan sampai kebalik ya Ustaz ya. Di bulan Ramadan wajib enggak puasa gitu. Syawalnya puasa. Syawal puasa ya, karena nyesel ternyata Ramadan berakhir begitu ya. Nah jadi kita sudah menyebutkan 5 syarat sah begitu ya Ustaz ya. Nah seperti yang kita sebutkan di mana ada poin berakal tadi, kita juga memberitahu bahwa seandainya ada orang terdekat kita yang mungkin uzur begitu ya, yang kondisi kesehatan berpikirnya begitu Ustaz ya, agak terganggu, tapi setelah itu dia sehat kembali, kita wajib memberitahu begitu Ustaz ya. Nah lalu berhubungan dengan poin yang keempat, yaitu dalam keadaan suci begitu, dimana di keadaan suci dikhususkan untuk perempuan begitu. Lalu apakah laki-laki ada syarat sucinya juga nih Ustaz? Begitu, misalnya seandainya orang yang sudah menikah begitu, lalu melakukan hubungan suami istri di malam hari tapi lupa melakukan mandi begitu, itu bagaimana Ustaz? Jadi kalau laki-laki maupun perempuan dalam urusan hadas besar melakukan hubungan suami istri, itu kalau terjadinya melakukan itu sebelum terbit fajar, tapi sampai terbit fajar ternyata belum mandi, maka puasanya tetap sah karena tidak disyaratkan suci dari hadas. Yang tidak boleh itu melakukan hal yang menyebabkan hadas itu pada saat sedang berpuasa. Tapi kalau melakukannya sebelum puasa, sebelum masuk waktu berpuasa. Dan ini Rasulullah SAW itu pernah kata Aisyah radhiyallahu anha, kana yusbihu junuban, bahwa Rasulullah pernah masuk dalam waktu subuh itu masih dalam kondisi junub. Belum mandi. Belum mandi wajib, belum mandi. Jadi kalau laki-laki tidak disyaratkan, hanya suci dari haid dan nifas bagi laki. Tapi setelah itu harus disuruh mandi junub tetap begitu ya? Karena nanti mau sholat subuh. Sholat subuh, betul. Kaitannya dengan sholat subuh begitu ya Ustaz ya. Nah Ustaz, kalau berbicara tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa begitu, ini ada juga sebagian orang yang pada saat tidur agak kesiangan, tetapi belum waktu fajar begitu. Tapi sebelum fajar dia masih makan. Tiba-tiba tanpa disadari azan. Itu bagaimana Ustaz? Apa yang harus dilakukannya? Sedangkan makanan masih ada dan pada saat itu minuman pun kalau tidak dilanjutkan dia agak bermasalah nih dengan tenggorokannya. Apa yang harus dilakukan? Jadi yang pertama kita harus memastikan terlebih dahulu, kan kita kan ada jadwal. Kalau sekarang kita sudah bisa melihat jadwal. Misalnya subuhnya terbit fajar itu jam berapa? Sudah ditentukan dengan kan sudah bisa ditentukan. Artinya ketika kita terlambat bangun, padahal ini sudah masuk waktu imsak begitu ya, sekitar 10 menit lagi fajar ya. Lagi terbit fajar. Artinya ya kalau kita makannya itu mau makan sahur silakan. Tetapi kita hadapkan di depan misalnya ada jam harus buru-buru gitu ya, bersegera gitu. Karena kalau kita tahu bahwa kita makan nanti pasti tidak selesai karena datangnya waktu fajar, maka kita jangan makan. Paling tidak kita hanya makan sedikit. Artinya itu bisa kita atur. Kita atur. Artinya paling tidak kita 2 menit sebelum itu kita sudah berhenti. Jangan sampai kita nanti makan azan. Karena kalau kita makan azan itu otomatis harus dikeluarkan begitu. Itu kita tidak bisa minum kan. Masih boleh nggak sih kalau belum minum nih? Tidak bisa. Kenapa? Karena
Karena ini kan di dalam Al-Quran itu ada batasan waktu wasyarabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kamu sampai terbit fajar. Terbit fajar. Artinya kalau sudah terbit fajar tidak boleh cukup lagi begitu makan ya. dan tidak boleh lagi minum. Memang ada hadis bahwa apabila seorang di antara kalian mendengar azan sementara minuman masih ada di tangannya, maka hendaklah dia menyelesaikannya. Itu ada hadisnya. Ada hadis. Tapi hadis ini kan dipahami oleh para ulama bahwa azan yang dimaksud itu adalah azan yang pertama. Bilal. Azan Bilal. Bilal. Karena pada masa Rasulullah itu ada dua orang yang mengumandangkan Azan subuh. pada saat. Oke. Jadi ada Bilal bin Rabah, ada Abdullah bin Umi Maktum. Bilal bin Rabah ini azannya itu belum terbit fajarnya. Oke, masih Jadi layal hanya ya. Untuk membangunkan, Betul. mengingatkan bahwa waktu subuh sudah dekat. Dekat. Kata Rasulullah itu kalau azan Bilal masih boleh. Masih boleh. Ya, sama seperti kita kalau sudah sirine imsak misalnya masih boleh. Masih Karena boleh. itu Peringatan Ya, 10 menit lagi begitu ya. 10 menit lagi masuk waktu subuh. Waktu subuh. Sampai azannya Abdullah bin Umi Maktum gitu. Kalau Abdullah. azan Abdullah bin Umi Maktum Udah. tidak boleh lagi karena Selesai. fajar sudah betul-betul Sudah terbit. terbit begitu. Jadi kalau sudah fajar terbit, apapun yang ada di Harus mulut kita dikeluarkan begitu. tidak bisa kita selesaikan lagi. Oh begitu. Nah Ustadz, kalau seandainya ini Ustadz, pada saat kita lagi makan, kita tahu, oh batasannya misal subuh hari ini adalah jam 4 lewat 55 begitu. Tapi pada saat jam 4.54 sudah ada masjid yang azan begitu. Tapi kita tahu, oh ini masih 4.54. Apakah kita masih boleh menyelesaikan terlebih dahulu Ustadz? Iya. Kalau kita yakin bahwa masjid itu terlalu cepat Misalnya, begitu. Misalnya kita kan sudah punya jam dan Betul. jam kita sudah distandarisasi. Iya. Karena khawatirnya nanti jam kita, yang yang terlambat. Betul. Tapi kalau jam kita sudah sesuai standar dan yakin bahwa memang ini belum masih ada waktunya ada begitu ya, walaupun waktu, 1 menitan gitu. Tidak apa-apa. Insya Allah. Mungkin yang muazinnya yang kecepatan. Terlalu kecepatan begitu ya. Karena masjid itu kan nggak bisa kita jadikan Patokan juga 100%. begitu ya. Kan beda-beda. Betul. Nanti waktu buka aja kan beda-beda, sudah ada yang bunyi. Iya. Ada yang kecepatan. Betul. Buka 1 menit sebelumnya sudah Betul. azan. Jangan sampai pada saat azan, kecepatan kita ikut yang cepat Iya. begitu. Oke, jadi kita tetap ada standarnya Standar. juga yang sudah ditentukan oleh pemerintah begitu Iya. ya Ustadz ya, tentang jadwal-jadwal puasa. Baik, Ustadz Muhammad Syahid, kita akan melanjutkan pembahasan tema kali ini, tapi kita rehat kembali. Pemirsa kalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa kalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih Anda masih bersama kami di kajian Islam spesial Ramadan bersama Ustadz Haji Muhammad Syahid MA, dan beliau merupakan penghulu di kantor urusan agama Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, Kota Lubuk Linggau, dan tema kali ini yaitu hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Ustadz, ini kita nggak terasa nih ngobrol dari segmen ketiga begitu ya. Bentar lagi buka puasa nih Ustadz. Oke, kita akan melanjutkan tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Selain makan dan minum terutama, karena kita menahan lapar dan haus begitu ya Ustadz ya selama berpuasa, apakah ada hal-hal lain yang bisa membatalkan puasa begitu Ustadz? Iya, jadi hal-hal yang membatalkan puasa itu yang dinaskan langsung dalam Al-Quran atau dalam hadis itu ada 4. Ada, oke. Jadi dalam Al-Quran itu ada makan, minum, dan melakukan hubungan suami istri. Oke. Kemudian dalam hadis itu ada tambahan. Ada tambahan yaitu orang yang muntah dengan sengaja begitu. Oke. Muntah dengan sengaja itu kan tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi dalam hadis itu disebutkan muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa. Nah, dari yang 4 ini nanti kan berkembang, berkembang kepada hal-hal yang lain. Ada yang didasarkan pada qiyas, misalnya dari berhubungan suami istri, berhubungan suami istri. Bagaimana kalau misalnya keluar sperma tanpa hubungan suami istri, misalnya karena
bermimpi Mimpi, dan oke. sebagainya, atau keluar dengan sengaja. Jadi melakukan hal-hal yang diharamkan. Oke. Misalnya, mohon maaf, misalnya melakukan onani, Betul. atau masturbasi. Betul. Nah itu keluar. Nah itu kan ada kesamaan, ada kemiripan dengan Betul. melakukan hubungan suami istri. Nah maka para ulama itu kalau keluarnya itu dengan perbuatan kita dengan sengaja, maka itu termasuk hal yang membatalkan puasa. Jadi keluarnya sperma dengan sengaja itu dapat membatalkan puasa. Tapi kalau di luar kemampuan kita, seperti karena mimpi, betul. Mimpi di siang hari ya, melakukan hubungan suami istri mimpinya, dan ternyata mimpinya basah, betul. Dia batal puasanya. Jadi itu jadi batal puasa gitu? Batal puasa. Tidak batal puasa ya, begitu ya? Kalau yang sengaja tadi. Kalau yang sengaja yang batal. Tapi kalau pada saat mimpi ternyata ini keluar spermanya, maka itu tidak membatalkan puasa. Jadi hal-hal yang di luar kemampuan betul. kita, itu tidak membatalkan puasa kalau keluar di luar kemampuan kita untuk mengendalikannya. Tetapi kalau disengaja maka itu membatalkan puasa. Nah, kemudian dari makan dan minum juga nanti berkembang juga. Misalnya bagaimana kalau bukan lewat mulut masuknya itu, kan masuk lewat hidung, masuk lewat kuping, dan bisa masuk lewat lubang-lubang yang lain. Nah ini mayoritas ulama itu meluaskan makna makan dan minum itu termasuk masuknya sesuatu melalui lubang-lubang yang terbuka, seperti misalnya hidung, masuk air. Dasarnya diantaranya Rasulullah SAW, beliau memerintahkan kita untuk istinsyak. Istinsyak itu kata beliau dalam-dalam, balik fil istinsyak, dalam-dalam lah. Kalau istinsyak illa an takuna shaiman, kecuali kamu dalam keadaan berpuasa. Artinya kalau berpuasa jangan dalam-dalam, sedikit saja bagian luar. Itu menunjukkan bahwa masuk lewat hidung juga membatalkan puasa, bukan hanya masuk lewat mulut. Nah ini karena kalau melihat dalam Al-Quran kan cuma makan, minum. Gitu dalam hadis Rasulullah memperingatkan kalau lagi puasa istinsyak dengan dalam-dalam. Seandainya tidak batal lewat hidung, ya nggak perlu peringatan. Nggak perlu peringatan. Mau puasa nggak apa-apa, masuk air lewat hidung atau masuk air lewat telinga misalnya. Tetapi Rasulullah memberikan peringatan, hati-hati jangan terlalu dalam kalau dalam kondisi puasa. Sehingga nanti dari situ para ulama mengatakan bahwa masuknya sesuatu melalui lubang yang terbuka pada anggota tubuh, mulut, hidung, kuping, termasuk kubul atau dubur, masuknya sesuatu di situ itu dapat membatalkan puasa juga. Begitu. Itu perkembangan dari makna makan minum tadi, ternyata bukan hanya makan dan minum. Lalu bagaimana seandainya dalam kita keadaan berpuasa, apakah kita masih boleh bersikat gigi, berkumur-kumur? Karena dalam artian niatnya seperti ini Ustaz, kita makhluk sosial, kita akan bertemu orang lain, apalagi dalam pekerjaan, kita takut kita orang yang berkomunikasi dan kita merasa tidak nyaman dengan bau nafas kita. Apakah kita masih boleh sikat gigi begitu dengan niat untuk supaya lebih nyaman begitu Ustaz? Iya, jadi yang pertama kita usahakan kita sikat giginya setelah sahur, itu yang pertama. Kita gosok gigi. Tapi kalau ternyata kita belum, atau kita ternyata ada bau kurang sedap juga, walaupun kemudian kita mau sikat gigi lagi, itu kalau di dalam mazhab Asy-Syafi'i masih diperbolehkan, tidak makruh itu sebelum zuhur. Jadi kalau sebelum masih di pagi sebelum zuhur itu masih boleh, dengan syarat dijaga jangan sampai tertelan masuk, masuk air atau odolnya yang masuk ke dalam tenggorokan. Kalau masuk mulut nggak apa-apa. Jadi batas mulut itu nggak apa-apa, apapun yang masuk lewat mulut, tapi tidak mencapai batas tenggorokan itu tidak membatalkan. Artinya itu dijaga saja. Tapi kalau sudah lewat zuhur itu dalam mazhab Asy-Syafi'i itu makruh. Dalam mazhab yang lain ada yang tidak makruh, boleh saja. Yang penting dijaga dengan sebaik-baiknya. Karena kalau kita kurang menjaganya, tiba-tiba masuk karena kecerobohan kita batal puasa. Jangan sampai bablas gitu ya. Kalau karena ceroboh batal. Tapi kalau kita sudah jaga baik-baik, tidak sengaja begitu. Atau kena kaget dan sebagainya, tiba-tiba tertelan begitu. Tidak membatalkan puasa. Bukan kecerobohan gitu. Nah, sama seperti
misal ada juru masak, entah itu ibu-ibu atau memang pekerjaannya sebagai profesinya sebagai chef begitu, juru masak. Apakah boleh mencicip juga Ustadz? Kan itu tidak lewat tenggorokan, cuma untuk memastikan bahwa cita rasa dari makanan yang akan dihidangkan untuk berbuka puasa atau nanti dia bekerja di mana itu aman gitu. Itu masih boleh juga Ustadz? Iya, jadi kita sebelum menyebut itu kita harus tahu definisi mencicip juga. Kita yang sekarang ini kita tidak tahu yang disebut mencicip. Mencicip itu seperti apa ya? Kalau mencicip itu kemudian sambil ditelan baru terasa itu batal. Betul. Tapi kalau mencicipi dalam arti cuman ditempel di lidah gitu ya. Kemudian dia dikeluarkan kembali. Maka itu tidak membatalkan puasa. Tetapi para ulama menyebut itu hukumnya makruh. Makruh. Kenapa makruh? Makruh karena dapat mengantarkan kepada hal yang membatalkan Puasa. puasa. Khawatirnya nanti dia tertelan begitu. Atau sudah kumur-kumur masih ada sisa-sisa yang... Jadi kalau sekedar ditempelkan, cuman kadang-kadang tetap agak sulit secara prakteknya. Misalnya kalau ditempel di lidah nggak terasa. Kalau ditelan baru terasa begitu ya Tan. Oke, berarti memang tergantung niat juga ya Tan ya. Oke, Ustadz, sebenarnya masih banyak sekali hal yang dapat kita bahas tentang tema kali ini, tapi waktu juga nih Ustadz yang memisahkan kita. Tapi sebelum kita berpisah, bisa diberikan kesimpulan untuk tema kali ini, yaitu hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Silahkan Ustadz. Jadi para pemirsa Silampari TV yang dirahmati Allah, tema kita pada hari ini adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi kita ulangi, kita ambil kesimpulan dari apa yang disampaikan tadi, bahwa hal-hal yang membatalkan puasa itu ada makan, kemudian minum, kemudian disamakan dengan makan dan minum ini adalah masuknya sesuatu lewat rongga yang terbuka sampai ke dalam. Sebab kalau masuknya dalam batas luar, kalau mulut tidak melewati tenggorokan atau lewat hidung tapi tidak mencapai melewati bagian dalamnya, hanya bagian luar, itu tidak sampai membatalkan puasa. Jadi makan, minum, masuknya sesuatu ke dalam badan kita melalui rongga yang terbuka, kemudian melakukan hubungan suami istri, kemudian keluarnya sperma dengan sengaja, dengan perbuatan kita dengan sengaja, kemudian muntah juga dengan sengaja. Maka itu adalah hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita. Oleh karena itu, maka marilah kita berhati-hati, kita jaga diri kita, jangan sampai melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, karena ini beresiko nanti puasa kita batal atau tidak sah, sehingga kita harus mengganti di hari yang lain. Dan juga kalau melakukan hal yang membatalkan puasa ini dengan sengaja, maka di samping wajib mengganti, kita juga berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kesimpulannya. Baik, Bapak Ustadz Muhammad Said, terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk hadir di Kajian Islam episode kali ini. Semoga kita diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga kita bisa bertemu kembali nih Ustadz untuk membahas tema kalam lainnya. Baiklah pemirsa kalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian Islam spesial Ramadan episode kali ini yang mengangkat tema yaitu hal-hal yang dapat membatalkan puasa bersama narasumber spesial kita yaitu Bapak Haji Muhammad Syahid MA. Beliau merupakan penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2 Kota Lubuk Linggau. Saya Albu Kolbin bersama tim kerja Kalam Ramadan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silampari TV punya kita kalian. Sampai jumpa.